Agustus 2020, ayahku pahlawan buat bangsa Indonesia dan pahlawan untuk keluarga. Khusus untuk menyambut kemerdekaan Indonesia, saya akan menyaksikan tentang ayah yang berjuang untuk Indonesia dan menjadi seorang pahlawan veteran dan pahlawan untuk keluarga dengan putra-putrinya sebanyak 12 orang. Dia adalah Sumarsono Mustoko, sarjana pendidikan, Master of Arts, and Master of Science. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya kesaksian ini menjadikan kami lebih berarti buat bangsa dan negara kami, terutama juga berarti buat keluarga kami, dan biarlah perjuangan para orang tua kami untuk bangsa Indonesia akan terus membuat kami semangat dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 2 Korintus 10 ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara-saudara yang terkasih, dilahirkan dari ayah dan ibu keturunan keluarga dari Bangkalan Madura, turunan Cakra Adiningrat, dan dari keturunan Pakubuwono I Mataram. Saya bangga kami dari keturunan Madura dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia dan keluarga khususnya. Kesaksian ini saya ambil dari buku Kupetik Sarimu, yaitu kumpulan tulisan para pelajar yang salah satunya adalah wawancara saya dengan ayah pada saat SMA. Dan buku ini mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden Soeharto kala itu dan Gubernur Jabar. Dan wawancara ini langsung beliau yang bercerita pada saya. Ayah tergabung dalam Kesatuan Tentara Pelajar periode 1945 sampai 1951. Ayah lahir 28 Oktober 1929 dan daerah gerilyanya adalah Pacitan, Baturetno, Wonogiri, Solo, dan Semarang, Jawa Tengah. Dan ayah adalah pemimpin regunya. Pada masa perjuangan fisik tahun 1945 dan 1949, di daerah Pegunungan Seribu, ayah sebagai kepala regu memimpin dan menghadang truk yang membawa logistik. Dia kecil dan berani, dan merampas kamera serta perbekalan di truk tersebut. Kejadiannya tanggal 5 Mei 1949. Pada saat itu proklamasi dikumandangkan dan para pemuda termasuk pelajar mulai mengorganisir dirinya dalam badan atau organisasi perjuangan, berusaha mendapatkan senjata dan membangkitkan kemerdekaan sambil mengepalkan tangan, masuk ke pelosok-pelosok desa dan memakai tanda merah putih di dadanya. Zaman Jepang itu mereka sudah biasa dengan susunan kehidupan secara militer, dengan mengenal formasi tempur dan ajas-ajas pokok gerakan infanteri. Ayah bergabung dalam Tokobetsugoku Totai, yaitu pasukan istimewa pelajar, dan bergabung dalam Ikatan Pelajar Indonesia. Ayah mengambil posisi di sepanjang jalan Solo dan Semarang di Simpang 3 Bawen, Salatiga. Kesatuan ayah terlibat perang frontal dan berjarak sangat dekat tanggal 5 Oktober 1945 yang dilakukan pasukan khusus Jepang. Bisa dibayangkan anak-anak SMP dan SMA berperang melawan musuh. Saat itu penyaringan alam berlaku. Siapa yang penakut akan keluar gelanggang. Dan mereka keluar dari pertempuran itu dengan terkencing-kencing. Dan bagi yang tahan uji akan bergabung terus dalam Kesatuan Pelajar Bersenjata sampai tahun 1951. Setelah pertempuran Semarang pertama selama 5 hari, ternyata ada 2.000 orang yang gugur. Pertempuran sengit terus terjadi di sekitar Rawapening, Banyu Biru, dan Ambarawa. Dan pasukan Inggris sudah menggunakan senjata modern. 5 Desember 1945, Banyu Biru jatuh ke tangan pemuda Indonesia di bawah pimpinan Pak Dirman, yang akhirnya menjadi Panglima Sudirman. 15 Desember 1945, Ambarawa direbut oleh Kesatuan Indonesia. Ayah tetap sekolah di SMP kelas 2. Ada beberapa rekan perjuangan ayah, yaitu suka dipanggil Masjid, yaitu Adi Sucipto, pendiri Angkatan Udara RI, yang suka datang ke sekolah ayah, dan Mas Jos yang ternyata menjadi perwira Angkatan Laut RI, yaitu Yos Sudarso, seorang Katolik Romawi yang taat dengan nama baptisnya Yosafat, dan gugur sebagai pahlawan dalam perjuangan merebut Irian Jaya pada tahun 1963. Pemimpin saleh dan sederhana, jujur tetapi berani, dan tegas berwibawa. Juli 1947, setelah selesai SMP, ayah kembali bertempur dengan Belanda, dan kesatuan ayah sudah menjadi tentara pelajar batalion 200, bertempur dengan sengit melawan Belanda, yang diperlengkapi dengan tank dan pesawat tempur Mustang yang pada saat itu dikenal dengan nama Cocor Merah.
Juni 1949, ayah dipindahkan ke kota Solo dan sekitarnya karena wilayah ini diserahkan sebagai daerah operasi tentara pelajar Detasemen 2 Brigade 17. 6 Agustus 1949, Kesatuan Pelajar Detasemen 2 Brigade 17 disertai dengan Brigade 5 Slamet Riyadi melakukan serangan umum ke kota Solo. Pertempuran besar terjadi selama 4 hari. Sampai tepat pukul 12 malam menjelang tanggal 10 Agustus 1949, orang lawan orang, senjata tajam dengan senjata tajam, tank-tank, pesawat tempur sangat sengit sekali. Dalam pertempuran itulah ayah terluka, terkena tembakan Belanda dan kena di lengannya. Seharusnya diamputasi akan tetapi saat itu ayah tidak mau dan menolak. Kemauannya keras, tidak mau kehilangan lengannya. Ayah dirawat di Rumah Sakit Jember Solo dan setelah beberapa bulan menyusul ke Semarang meneruskan SMA di SMA Negeri Semarang tamat tahun 1951. Disitulah ayah bertemu dengan ibu yang juga sebagai perawat dan ikut berperang melawan Belanda. Setelah menamatkan pendidikan, ayah mengabdikan dirinya pada pendidikan di salah satu universitas negeri di Bandung sampai akhir hayatnya dan menjadi veteran perang RI. Ayah dimakamkan di makam pahlawan Cikutra Bandung. Adapun bintang jasa yang didapat dari pemerintah adalah 1 pahlawan gerilya, 2 karya satya, 3 bakti, 4 perang kemerdekaan 1, 5 perang kemerdekaan 2, 6 GOM 1, 7 GOM 5, dan 8 penegak. Dan saya sertakan foto-foto bintang jasa itu dalam video ini. Semangat ayah yang luar biasa saya bayangkan sekarang. Sama seperti saya bersemangat pada saat menuliskan perjuangan ayah sebagai kesaksian hidup beliau untuk saya. Lebih melayani dengan sungguh dengan cara saya demi kebaikan serta setiap pribadi agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsanya melalui rohani yang bertumbuh dan mencintai Indonesia. Peperangan yang dihadapi pada saat itu nyata dan kelihatan, sementara peperangan kita saat ini adalah perang yang tidak kelihatan. Beranikah kita mengangkat senjata pada penyerang-penyerang kita yang tidak kelihatan? Atau tetap tenggelam dengan kenyamanan dan permasalahan kita hanya meratapi dan tanpa action? Serang mereka yang menyerang kita dengan senjata kita, yaitu firman Allah, dan tengking dalam nama Tuhan Yesus dan banyak berdoa. Apakah yang dapat saya ambil dari perjuangan ayah saya? 1. Apakah saya dan saudara yang hidup setelah kemerdekaan ini sudah memberikan yang terbaik untuk kemajuan setidaknya di dekat kita sendiri dalam lingkup yang kecil dahulu dengan menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang terus-menerus menceritakan kasih Tuhan pada setiap orang? 2. Apakah peperangan kita dengan bermacam-macam masalah hidup dapat kita atasi dengan perjuangan yang gigih dan bersemangat dengan menyertakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Sudahkah kita kerjakan? 3. Peperangan yang dihadapi ayah saya sampai cacat kena tembakan. Mereka pakai senjata fisik sementara kita sekarang hanya menghadapi peperangan yang menyerang hati dan pikiran dan mempengaruhi kehidupan kita. Apakah saya dan saudara dapat mengatasi dengan kekuatan sendiri? Mari, dalam peperangan ini kita sertakan Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Berjuanglah untuk memenangkan suatu pertempuran dengan gigih dan semangat bahwa pertempuran itu akan dimenangkan oleh saya dan saudara-saudara yang memiliki Tuhan Yesus. 2 Korintus 10 ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 4. Peperangan yang kita hadapi penyerangan ekonomi yang diserang untuk keruntuhan keluarga, dan apakah kita sudah tembakkan dengan nama Yesus kepada yang menyerang yang tidak kelihatan? Peperangan yang kita lawan adalah sakit penyakit. Apakah sudah kita pakai otoritas yang Tuhan berikan pada kita, bahwa dengan senjata kita yaitu nama Yesus yang dapat menyembuhkan? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. 5. Sudah lengkapkah peralatan senjata kita untuk perang? Bila ayah saya melawan tank, senjata api, pesawat, dan senjata tajam 1 lawan 1, maka senjata kita adalah senjata rohani. Maju untuk memenangkan pertempuran itu. Perlengkapan kita adalah perlengkapan rohani. Firman Tuhan yang kuat teguh. Ada Yesus dalam kehidupan kita, dan pertempuran akan kita menangkan. Mari kita semangat melawan musuh-musuh yang tidak kelihatan dalam nama Yesus. Menangkan peperangan dalam kehidupan kita dan mengatasi semua persoalan yang kita bersama Tuhan Yesus. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Keenam, ambillah bintang jasa yang sudah Tuhan sediakan buat kita, yaitu pintu berkat yang akan terus mengalir pada kehidupan kita, baik berkat rohani maupun jasmani. Bintang jasa kesehatan, bintang jasa kehidupan, sukacita, bintang jasa hidup damai, bintang jasa hidup yang dibenahi dalam keluarga, dan masih banyak lagi bintang jasa yang akan Tuhan Yesus sematkan di hati kita. Digantungkan bintang baru dalam hati kita. Oleh karena itu, maju dan lawan peperangan itu, pasti kita menangkan bersama Yesus. Ketujuh, bintang jasa mahkota kehidupan untuk kita di dunia dan mahkota kehidupan kita di surga bersama Tuhan Yesus, menanti bahwa nama kita sudah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus menghadapi peperangan kehidupan ini bersamamu, dan berkati kami dalam peperangan. Kami melawan setiap pencobaan yang datang dan memenangkannya, agar kami mendapatkan bintang jasa dan mahkota dari Engkau ya Yesus. Berkati pemerintah dan negara kami, supaya Engkau menormalkan kembali kehidupan ekonomi negara Indonesia tercinta. Berkati hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, berkati para evangelis, agar mereka dipenuhi semua kebutuhan kehidupan mereka. Tutup bungkus para dokter, para medis semuanya, TNI, Polri, semua Engkau berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.